Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga di pada acara ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Hulu Jenar. Tak lupa salam dan sholawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tak pernah kita lupakan kita selalu mohon syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sebelum acara kita mulai, ada baiknya akan saya bacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucap bismillah kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, memasuki acara inti penjabaran atau pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustaqim SPD. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mustaqim SPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat luar biasa sekali ini, penuh dengan semangat membara. Jadi pada kegiatan hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama berdiskusi tentang kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif dalam acara saya sendiri dan juga teman-teman dari CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Hulu Jenar. Kemudian yang kedua, tak lupa kita junjungkan salam bahwa kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam umat yang nanti kita ditarik. Amin. Langsung saja karena mengefisiensikan waktu agar lebih cepat lebih baik, sepertinya seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, barangkali lupa dengan saya, nama Muhammad Mustaqim masih utuh dari lahir sampai sekarang. Saya termasuk CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Hulu Jami. Mungkin perkenalnya cukup itu saja, untuk lebih lanjutnya bisa lewat Jambri. Nah, ini ada video, kita tonton dulu agar organisasi kita. Bapak Anjasmoro
Jadi dari video singkat itu mungkin dari beberapa bapak ibu guru mengambil sisi positif ya dan juga negatif. Yang terpenting di sini kata Bismillah ya, siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuk suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka akan masuk surga. Yang pada intinya sekecil apapun hal yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik. Begitu. Jadi dari video itu next ya, kita untuk pembinaan ya sedikit terlebih dahulu sebelum memasuki ke materi yang cukup nanti kita berdiskusi. Jadi ada sebuah pertanyaan, kata kuncinya itu adalah nama buah. Bapak Ibu mungkin sudah sering ataupun bahkan setiap hari itu bisa menikmati buah. Ya, kata kunci di sini adalah nama buah. Ya, jika jeruk itu 20.000, ya, pir itu 10.000. Kemudian maka ini buah apa Bu? Ya, buah semangka itu berapa? Ini ada pilihannya 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Coba 30.000. Kenapa kok 30.000? Ya, kayak urutan Pak. Urutan. Jadi 10.000. Jeruk harganya 30.000. Harganya 30.000. Berarti 10,20,30. Saya 10 Pak. Oke, coba Bapak Ibu yang lain mungkin punya pendapat yang lain. Pak Andi? Oh, 40.000. Kita ulangi lagi, kita ganti ya. Tadi semangka itu benar 30.000. Ya, benar 30.000. Hanya saja penjelasannya kurang tepat. Ulangi lagi, jika semangka itu 30.000, jeruk itu 20.000, maka buah kesemek itu berapa? 30.000. Betul, 30.000. Masih belum dong? Tambah lagi. Jika buah kesemek itu 30.000, buah pir itu 10.000, maka buah timun itu berapa? 20.000. Pada sini masih fokus ya. Coba, ketika buah timun 20.000, buah pir 10.000, maka buah mahkota dewa itu berapa? Buah mahkota dewa. Iya, itu adalah buah yang mahal, 50.000. Sampai sini masih iya. Bu Siva gimana nampaknya kok aduh. Ya? Sekali lagi, mahkota dewa itu 50.000, buah timun 20.000. Kalau buah jambu itu berapa? 20.000. Cukup ya. Ini yang bisa saya lakukan di kelas. Ya, cukup sederhana tapi bisa untuk memfokuskan pada siswa. Itu salah satu budaya positif yang nanti kita akan bahas pada pagi hari ini. Next. Oke. Setelah tadi kita mencoba untuk bernalar, ya, mari kita bersenang-senang, ya. Oke, lagunya. Ini lagunya tentang becak-becak. Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Nanti kita nyanyi barengan coba. Apalagi yang dulu, nggak usah langsung. Salam saat bertemu singkat hormat dan sopan saat jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya lagi. Kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu singkat hormat dan sopan, taati nasihatnya, jaga nama baiknya, minta izin saat akan bertanya. Cukup. Oke. Nah, ini adalah salah satu nanti kesepakatan di dalam kelas ini juga. Jadi ketika nanti akan dulu. Ya, ketika nanti ada yang ingin bertanya, kita memberi tanggapan, ya, kita kesepakatan untuk meminta izin terlebih dahulu. Ini nantinya juga yang akan kita ajarkan kepada para siswa. Juga sifat hormat dan sopan
ya, taati nasihatnya dan sebagainya. Next. Pada untuk selanjutnya, pada intinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar dengan kata budaya dan juga positif. Budaya, kalau kita artikan, ya, itu adalah kegiatan yang sudah terulang-ulang, yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa kita katakan dengan budaya. Ditambahi dengan kata positif yang ada di sini, tentunya berarti kegiatan kita sehari-hari yang dalam ranah tanda kutip positif, yang nantinya kita akan tularkan atau kita sebarkan hal-hal baik yang kita miliki agar menjadi kebudayaan yang positif. Ini ya. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Itu. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini nantinya yang coba akan saya sampaikan. Ini saya di sini bukan menggurui, tapi berbagi informasi saja karena kebetulan saya yang mendapat informasi terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung saya yang akan men-share ke Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi mungkin dengan adanya kata baru pasti ada kata lama. Lama itu bisa dikatakan pada zaman pendidikan zaman kolonial dulu. Nah, kita sudah berera dan era sudah memasuki paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nih, kalau tentang teori psikologi mungkin Pak Dimas dari guru BK lebih paham. Tuh, lanjut. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik. Untuk itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi selama proses pembelajaran atau pendidikan saya CKP, saya mencoba untuk menerapkan disiplin positif ini kepada para siswa agar tentunya kita semua pasti berkeinginan, mempunyai impian kalau siswa-siswi kita itu menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya dalam hal apapun, karena hanya itu yang bisa kita terapkan atau kita tuntun supaya para siswa itu dalam nantinya menghadapi perkembangan zaman itu mereka bisa lebih kuat lagi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu kebutuhannya kalau dipaparkan dari ada kebutuhan primer, sekunder, ya linear, tersier, ya. Nah, itu jadi manusia sendiri itu pasti mempunyai kebutuhan, semuanya berkebutuhan. Nah, yang maksud di sini itu kebutuhan para siswa. Setiap siswa kebutuhannya itu masing-masing. Siswa si A, si B, si C pasti mempunyai kebutuhan dan penanganan tentunya secara berbeda. Itu yang mulai kita coba terapkan dalam budaya positif nanti.
Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tentu kita bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima paling akhir itu adalah kesenangan. Karena kesenangan itu pasti melibatkan banyak hal. Tapi kesenangan atau kebahagiaan ditujukan dari dalam diri kita sendiri. Itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua, berasal dari ekstrinsik dan juga intrinsik. Hal ekstrinsik itu tentunya dari luar, misalkan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini biasanya juga para siswa itu ada yang memiliki motivasi tersebut. Jadi karena ingin dipuji misalkan atau ingin mendapatkan nilai yang bagus. Karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, jadi siswa itu mendapatkan motivasi secara ekstrinsik. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, siswa biasanya karena merasa tidak enak, tidak nyaman. Misalnya katakan disuruh maju dalam kelompok, dalam satu kelompok siswa tersebut ada satu yang disuruh presentasi, karena merasa dipojokkan biasanya. Nah, itu menjadi motivasi intrinsik. Akhirnya merasa tidak nyaman. Karena tidak nyaman, pasti nanti hasil yang dipaparkan juga kurang maksimal. Kalau motivasi intrinsik, ini motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan demi memuaskan diri sendiri. Ini kalau dari dalam. Kalau lebih baik ini ya motivasi dari dalam diri. Jadi tidak terkait dengan orang lain, tidak membutuhkan maksudnya motivasi atau kata-kata penyemangat. Kalau biasanya dari siswa itu kata-kata penyemangatnya itu semangati ayah, itu misalkan kalau dari siswa. Tapi kalau intrinsik itu memang dari dalam diri siswa tersebut ingin melakukan sesuatu untuk memuaskan diri sendiri. Itu motivasi perilaku manusia. Kita sudah memasuki ke pembelajaran hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya sudah sering digaungkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pak Dimas juga mungkin sudah lebih tahu dari AC yang BPK. Jadi di sini ada hukuman. Hukuman itu poin-poinnya itu adalah tidak berencana tiba-tiba. Misalkan ada siswa yang telat masuk kelas, Parno misalkan masuk kelas. Beliau Parno ini karena rumahnya jauh jadi telat sambil lari. Nah karena sering gurunya Pak Ajas, karena guru olahraga akhirnya disuruh lari dulu muter lapangan. Itu secara tidak baik hukuman. Ya murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, ya tidak dilibatkan. Jadi yang disuruh diperintahkan itu langsung dari gurunya. Itu termasuk hukuman. Kalau hukumannya berupa fisik maupun psikis. Kemudian berikutnya itu ada konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana. Jadi di awal, misalnya katakanlah di awal semester kita sudah membuat sebuah kesepakatan, ya terencana disepakati. Misalkan ketika pembelajaran di dalam kelas, siswa tidak boleh makan. Pada suatu ketika ada siswa yang makan di dalam kelas. Karena sudah ada kesepakatan, maka siswa itu tersebut bahwa siswa tersebut diingatkan bahwa sudah ada kesepakatan kelas yang dibangun dulu, sudah ditetapkan. Maka dari itu konsekuensinya sudah tertulis, sudah tahu semuanya. Jadi tidak dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Berbeda lagi tingkatannya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu, sudah lebih jelas. Apalagi yang ibu ini biasanya ahli sekali dalam membuat rasa bersalah. Iya, biasanya dengan cukup mimik buat saja sudah ini kelihatan. Kemudian 5 posisi kontrol dulu. Itu yang pertama sebagai pendukung. Seperti tadi, kamu bisa. Nah, tapi guru di sana kalau di sini sudah ada seperti itu. Kemudian sebagai teman. Jadi guru posisinya ini sebagai teman. Paling tidak itu pendukung, kemudian teman. Kita ajak bicara siswa tersebut sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Seperti tadi, siswa diajak ngobrol, kemudian disindir, bahasa itunya ganda-ganda disindir, supaya siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian sebagai manajer dan sebagai pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus pertama, siswa terlambat masuk kelas. Sebagai pendukung, itu langsung berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Kalau kita mengucapkan itu berarti kita sebagai pendukung. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ketika dengan kalimat seperti itu, siswa pasti merasa bersalah. Kasus masih dengan kasus itu, siswa telah masuk kelas sebagai teman. Ayo dong, ikuti kesepakatan kelas. Tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu lebih santai. Sebagai teman kita menyampaikannya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini yang paling baik, yang posisi kita sebagai guru sebenarnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Kemudian contoh lagi, ini coba kita terapkan posisi kontrol. Apakah kamu tidak akan pernah mendapat nilai bagus jika mengerjakan tugas? Ini sebagai pendukung atau sebagai teman atau sebagai pemantau rasa bersalah? Sebagai pendukung ya berarti. Ya, ini sebagai pendukung karena langsung mengejar ya. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai bagus jika nanti mengerjakan tugas. Itu langsung dibuat siswa tersebut ngedor kalau bahasa saya. Jadi langsung ada langsung. Kemudian yang kedua, posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Ya, merasa bersalah, merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemantau. Kalau pemantau itu gitu. Apa? Nah, selanjutnya apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer sayangnya. Iya, ini jadi sebagai manajer. Yang seharusnya kita lakukan itu sebagai manajer ya. Jadi yang kita tetapkan itu seharusnya itu sebagai manajer. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi dibiarkan siswa itu memikirkan dan mempertanggungjawabkan atas segala apa yang dia lakukan. Bukan kita itu mendoktrin ataupun kita menunjukkan siswa agar mengikuti kita, tapi dibuat siswa itu merasa bersalah, kemudian siswa itu mampu mempertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya itu tentang keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, itu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi keyakinan kelas itu kita buat secara kesepakatan. Nanti ada contoh videonya. Ciri-ciri dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal untuk semuanya, dibuat dalam pernyataan positif, misalkan dilarang membuang sampah di kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif dan dibuat dalam Kayaknya itu agak salah ya Pak. Iya. Agak salah itu mungkin. Ya aja. Boleh. Ini ada contoh video tapi kayaknya nggak bisa diputar karena teknis PPT-nya dan waktunya cukup lama. Ini ada video saja dan tonton bareng-bareng. Yang tadi oh ya ini dibaca. Ini adalah salah satu keyakinan kelas yang sudah saya pernah buat. Seperti biasa, yang pertama itu kita ucapkan saya ingin mencoba memberi informasi dari kalian agar dalam waktu 1 bulan ke depan nantinya pembelajaran pada kelas 8F ini berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kalian. Kelas saya seperti apa? Gitu. Caranya bagaimana? Caranya berapa? Jadi saya berbagi tentang ini, ya. Nanti kalian tulis, kalian bisa diskusi dengan materi kalian. Kalau saya seperti apa yang kalian inginkan, kalau mungkin ibunya bisa coba-coba, berarti salah satu, itu ya. Sama sini Pak. kurang lebih seperti itu videonya. Dan next saja juga video yang berikutnya. Ya, tidak bosan juga dengan suara saya. Biasa mudah. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Dari mobil kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai Cantik ya Bu. Yuk, satu menit. Kayla, sini kok. Apa lagi dasarmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nakal kau? Nunggu.
Mentang ini hukum kalian. Sudah. Jangan lagi ada yang mental. Saya lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kau benar terus depan. Enggak ada terlambat sih. Maafkan nggak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku dengan berdarah. Lalu sekarang 2 hari sudah putus sekolah. Karena
tidak mau mendengarkan penjelasan dari siswa. Kenapa kok dia terlambat? Ya, kenapa kok beberapa kali terulang lagi terlambat? Itu karena mungkin pada pembuatan film itu belum ada CGP. Ya, karena sekarang sudah ada CGP, ya semoga kejadian itu tidak terulang lagi. Bujuk tugas saya tentunya kita cepat. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Langsung saja next, kita dapat cepat. Jadi yang pertama kita harus lakukan itu menstabilkan identitas. Jadi dalam sebuah tindakan yang dilakukan siswa, perbuatan, pasti tentu siswa itu mempunyai alasan. Jadi bila siswa itu kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengapa dia kok bisa seperti itu. Karena kesalahan itu bisa terjadi kepada siapapun, hanya berbeda cara. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan. Mau kecil mau besar, itu yang namanya salah itu tetap salah. Kemudian selanjutnya validasi tindakan salah tadi. Setelah itu kemudian ditanya kenapa kok salah. Kamu pasti punya alasan mengapa salah, padahal kamu bisa melakukan hanya berbeda ini. Itu selanjutnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah kamu tanya kenapa kok salah, tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati. Jadi nanti siswa tahu bahwa dirinya itu salah dan benar ataupun harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Lanjut. Ini ada contoh video yang saya lakukan, mungkin masih banyak kekurangan. Yang pada intinya di sini contoh video ini itu penerapan tentang cara memberi informasi mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi yang pertama itu kita tanya dengan baik-baik, biarkan siswa tersebut nyaman, kemudian biarkan siswa tersebut bercerita mengapa dia melakukan hal-hal tersebut. Seperti dalam video contoh tadi juga seperti itu. Karena tidak diberikan sebuah kesempatan, walaupun sering dibukakan kesempatan itu tidak datang dua kali, tapi berikan kesempatan, karena kesempatan itu dibayar juga. Biarkan siswa itu mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Berikan kesempatan tanpa kita harus memojokkan para siswa. Itulah tujuan dari pendidikan CGP ini, menuntun siswa agar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengutuk pernyataan dari Walt Disney. Benar ya, dari segi bacanya? Iya. Bahkan benar, kalau orang salah benar. Ia mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakin dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti akan atau pasti bisa Anda wujudkan. Impian saya kali ini yaitu membuat pendidikan yang lebih menuntun siswa. Kita ini jadi di dalam pemikiran Hajar Dewantara bahwa sebenarnya itu kita ataupun seorang guru itu harus menghamba kepada murid. Dalam tanda kutip menghambanya itu tentunya sesuai dengan kebutuhan dari para siswanya. Jadi kita tidak boleh kamu merah, kamu hijau, kamu kuning, tidak. Tapi suka-suka mereka. Tugas kita adalah mengontrol saja dan memfasilitasi serta menuntun para siswa untuk menjadi lebih baik. Kemudian ini pantun yang sudah sering kita dengar dari Pak Koko. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemaparan dari Bapak Muhammad Mustaqim. Kita beri tepukan yang meriah untuk pemaparan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi pemaparan diseminasi sudah selesai. Kita lanjutkan sesi berikutnya ya Bapak ya, yaitu sesi tanya jawab. Tentunya Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu sekalian
beribu-ribu pertanyaan muncul. Karena bagaimanapun ini adalah materi yang mungkin baru bagi Bapak Guru, begitu pula baru bagi Bapak Mustaqim selaku CGP ya Pak G. Iya, baiklah kami buka termin pertanyaan. Berapa pertanyaan Bapak? Cukup 2. Jadi silakan, mungkin Bapak Ibu yang ingin penasaran ingin mengajukan pertanyaan, kami sediakan cukup 2 pertanyaan. Langsung saja akan ditanggapi oleh Bapak Muhammad Mustaqim. Mohon Bapak Ibu. Mohon Ibu Rida maju ke depan atau di sini saja, di sini saja. Sini saja. Ya, pakai mic atau tidak besar. Mohon Ibu Rida. Ada yang ingin saya tanyakan setelah tadi saya melihat pemaparan dari Pak Mustaqim kaitan dengan posisi kontrol guru. Tadi disampaikan bahwa posisi kontrol guru itu ada 5 ya Pak. Yang nomor 1 sebagai pembuk, yang nomor 2 sebagai pendiri rasa bersalah, dan yang 3 sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang akhir tadi dikatakan juga oleh Pak Mustaqim bahwa idealnya seorang guru itu menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Tapi kebetulan ya Pak, saya itu melihat tayangan tadi yang Bapak perlihatkan ke kita video bagaimana seorang guru itu memberikan hukuman, tidak memberikan kesempatan menjelaskan yang disampaikan oleh saya kita bicara saya sampaikan lagi. Mungkin kita semua sebagai seorang guru di sini kadang-kadang melakukan hal itu yang pertama itu menghukum, yang kedua itu memberi rasa bersalah. Ambil nafas dulu Bu Rida, tenangkan. Ambil nafas dulu yang dalam Bu Rida. Iya. Mungkin setelahnya kita rawan terhadap anak-anak ketika anak kita itu melakukan suatu kesalahan yang menurut kita tidak salah, kita itu memberikan hukuman kepada mereka. Nah tadi dijelaskan oleh Pak Mustaqim bahwa idealnya seorang guru itu kan menjadi manajer. Nah yang saya tanyakan begini Pak, kalau manajer itu tadi kan berarti kan ada 3 hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah menyetabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Idealnya kan seperti itu. Nah pertanyaan saya, apabila posisi manajer itu sudah kita terapkan sebagai seorang guru dan ternyata tidak ada respon oleh murid itu tetap saja terlambat ke sekolah, walaupun sudah diberi kamu kenapa kok terlambat, apa tindakanmu itu kamu merasa benar dan keyakinanmu itu apa, misalnya tidak disiplin Bu misalnya, berarti nanti kedepannya saya akan datang lebih awal, tapi kenyataannya besok pagi setelah kita lihat anak itu tetap terlambat karena posisi manajer sudah diterapkan. Itu kira-kira bagaimana Pak? Yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, padahal anak itu sudah kita beri tindakan yang sesuai dengan idealisme seorang guru yaitu manajer. Yang itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Mas ditanggapi pertanyaan dari Ibu Rida. Iya, luar biasa sekali budaya emosionalnya sangat bagus. Ya, jadi video itu saya dapatkan juga dari LPSA. Jadi dalam video itu guru itu sebagai pemburu. Mungkin ada beberapa ataupun masih ada yang melakukan seperti itu. Tapi dengan adanya penyebaran ini, diseminasi ini, semoga ke depan sudah tidak ada lagi. Berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi,
ketika kita sudah melakukan secara idealnya sebagai manajer, kemudian siswa tetap ya itu sudah terjadi atau sudah dilakukan dengan sesuai yang berarti promosi manajernya itu sudah kita lakukan. ya, sudah kita lakukan. Jangan dulu, iya Bu, saya merasa bersalah, iya Pak, saya merasa bersalah, saya minta maaf, besok saya akan datang di awal, tapi nyatanya besoknya lagi. Seperti itu tampak. Iya, jadi memang itu adalah menjadi polemik ya, seperti kemarin pada saat rapat penugas lulusan juga kurang lebih seperti itu. Jadi ada siswa sini, kita berbicara di siswa sini saja ya. Siswa sini pun seperti itu. Jadi sudah kita dengan cara halus, rodo seru, seru teo, nanti sampai naik 12 oktav, tinggi sekali. Itu masih seperti itu. Sudah melakukan dengan cara manajerial juga sudah. Nah, di sini kalau menurut saya sebagai seorang guru ataupun sebagai pendidik, kita itu harus bekerja sama Bu. Jadi tidak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan, di rumah juga. Jadi antara guru dan juga wali murid kita harus berkolaborasi penuh. Kalau memang menginginkan anak-anak itu menjadi lebih baik, tapi ketika tugas kita sebagai seorang manajer sudah melakukan dengan baik dan selanjutnya masih seperti itu, karena kita kan bukan hanya tentang satu anak itu. Selama kita sudah melakukan di jalur yang benar, mungkin jalan lainnya itu dengan cara mengangkat tangan, berdoa. Itu menurut saya salah satunya, cara satu itu. Kemudian tadi yang kedua itu dengan cara berkolaborasi dengan orang tua. Nah, yang jadi PR itu di siswa sini kebetulan di rumahnya itu tinggal sendirian. Jadi sudah kemudian sudah dikasih toleransi yang lebih besar, tapi ketika di rumah memang tidak ada yang mantau, jadi kesulitan. Mungkin buatnya ada tambahan tentang hal itu. Ikut menambahkan sedikit ya Pak Ustaz. Sebenarnya saya sudah dari kapasitas atau itu karena Bapak sebagai narasumbernya hanya sedikit saja sebagai pengalaman, berbagi pengalaman sebagai guru di Bapak ini. Untuk Burida sebetulnya ketika kita tadi sudah menyaksikan pemaparan dari Bapak Mustaqim bagaimana kontrol seorang guru, pendidikan itu dalam berkesinambungan, tidak terputus ketika satu usaha kita laksanakan gagal. Jadi ketika kita menemui suatu kegagalan, itu bukan finish, itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa mencoba dan selalu mencoba. Mungkin intinya seperti itu. Kemudian juga jangan dilupakan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mustaqim, kolaborasi dengan semua pihak. Kata siniku mungkin ya Pak Mus ya. Iya. Baiklah, terima kasih Bu Rida. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua nih Bapak ya. Lanjut Bu. Silakan untuk yang kedua mungkin. Oh ya, silakan ini Bapak guru kita ini Bapak guru yang muda, Bapak guru olahraga, Bapak Anjas. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pertanyaan dari saya, mengapa budaya positif di sekolahan itu penting Pak? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Iya Pak. Dari awal kita sudah membahas tentang budaya positif. Mengapa budaya positif itu penting? Karena mengingat kata budaya saja, ketika budaya itu adalah suatu tindakan yang terjadi berulang-ulang sehingga membuat ataupun menjadikan sebuah kebudayaan ditambah dengan positif. Tentunya hal-hal baik yang ada di sekolahan itu kita harus lestarikan, harus kita terapkan benar-benar kebudayaan positif yang baik. Karena dengan hal itu nantinya akan sedikit ataupun sedikit banyak mengubah cara pandang para siswa yang tadinya misalkan datang terlambat
ataupun sering tidak mengerjakan tugas. Tapi ketika kita terapkan sebuah budaya yang positif tentang penanganan hal-hal tersebut, mudah-mudahan bisa sedikit membuat para siswa itu menjadi disiplin tentang kegiatan ataupun tindakan tersebut. Jadi mari kita bersama-sama sebagai seorang pendidik menerapkan, karena budaya positif itu siswa meniru dari yang mereka lihat, yang menjadi panutan mereka itu Bapak Ibu semua. Itu mungkin itu Pak Ajas yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali dari teman-teman Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, persilakan. Cukup puas Pak Ajas? Sudah Pak Mustaqim, Pak Ajas. Iya. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali pada hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tiba kita di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu betapa pentingnya budaya positif yang perlu kita terapkan di SMP negeri kita, SMP Negeri 2 Ulu Jami tercinta. Budaya positif akan memberikan motivasi kita selaku pendidik untuk bisa membawa murid kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak Muhammad Mustaqim atas paparan presentasinya. Itu adalah ilmu yang sangat berharga bagi kami semua. Sebelum kami tutup, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita. Acara kita berjalan dengan lancar ya Pak Mustaqim, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akhiri kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CDB Angkatan 10 SMP Negeri 2 Ulu Jami. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi